ketika kita ngomong pendidikan ya, kita semua ngomong pendidikan, pasti yang muncul pertama kali dalam benak kita itu pasti sekolah gitu. Jadi pendidikan itu di bayangan kita semua itu adalah pengajaran di sekolah. Dan setiap yang tidak sekolah itu kemudian dicap atau dianggap tidak terdidik gitu. Menurut Charlotte Mason juga memandang bahwasanya justru pendidikan yang utama itu adalah pendidikan dari rumah. Charlotte Mason ini memandang bahwasanya fungsi utama pendidikan itu adalah untuk peluhuran watak, Mas. Kalau menurut saya pendidikan itu proses di mana orang tuh bisa mengetahui jati dirinya gitu. Jadi mengenali dirinya tentang bakat, minat, kemampuan gitu. Jadi pendidikan itu bukan hanya baca, tulis, terus selesai gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika orang mengenal pendidikan, mengenyam pendidikan gitu, orang ini tahu bagaimana potensi dirinya, terus asal usul dirinya, jati dirinya itu seperti apa, itu yang penting. Pendidikan informal yaitu adalah pendidikan berbasis keluarga, atau orang-orang mungkin menyebutnya sebagai homeschooling ya, semacam itu, atau sekolah rumah. Homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Jadi keluarga yang menentukan seperti apa visi, misi, tujuannya, dan ketika untuk mencapai tujuannya itu kemudian menggunakan cara seperti apa ya, mungkin bahasanya adalah kurikulum apa. Orang tua adalah penanggung jawab utama dari pendidikan anak. Kalau informal menurut saya itu sebenarnya satu kesinambungan, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipisah dengan pendidikan formal gitu. Karena menurut saya pendidikan informal ini juga ikut melengkapi apa yang mungkin belum terlalu diasah di pendidikan formal, bisa dilengkapi dengan pendidikan informal, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi kalau secara pribadi gitu ya, saya mungkin menulis di media sosial saya sendiri, terus kemudian diundang oleh radio gitu ya untuk menjelaskan tentang pendidikan informal ini, atau juga di seminar-seminar kecil ya, misalnya yang pernah mungkin dilakukan oleh RPA dan lain-lain gitu. Mungkin secara dengan berkomunikasi semacam itu kan akan mengubah stigma gitu ya. Menurut pengalaman kita, awal-awal galeri kreatif itu kan sempat juga orang-orang udah nggak usah ke galeri, di sana itu main-main aja gitu, karena kita belajar dari situ. Kalau dulu awalnya bingung sih, oh iya ya, apa ya yang harus biar masyarakat juga lebih paham nih pendidikan informal gitu. Akhirnya kita berkesimpulan di situ, setiap orang pasti akan melihat output gitu. Outputnya itu entah kalau di pendidikan formal bisa berupa angka, nilai raport gitu kan. Tapi kalau di pendidikan informal ya kita kasih juga outputnya bisa saja pameran karya adik-adik gitu. Ketika kemudian pandemi, pendidikan dikembalikan lagi kepada orang tua, idealnya orang tua kemudian memikirkan lagi gitu, apa tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pendidikan gitu, dan bagaimana kemudian porsi sekolah atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan pendidikan anak, yang idealnya kemudian menjadi sinergis gitu. Yang utama adalah orang tua, kemudian sekolah adalah menjadi jalur berikutnya gitu setelah orang tua, bukan kebalik, bukan orang tua yang pasrah bongkoan kepada sekolah. Kemudian orang tua mampu merefleksikan lagi, kemudian arah pendidikan kita itu mau dibawa kemana, itu juga menurut saya perlu dipikirkan ulang, apalagi kalau sekarang ini pemerintah telah menggembar-gemborkan Merdeka Belajar gitu ya, Merdeka Belajar ya, semacam apa yang sebenarnya kemudian bisa gitu loh. Apakah kemudian Merdeka Belajar ini nantinya anak-anak bisa mendapatkan kualitas terbaik dari pendidikan, kemudian anak-anak ini bebas atau bisa mengakses segala macam sumber-sumber belajar atau sumber-sumber
pendidikan yang baik macam itu. Dan ini yang kemudian menurut saya perlu dipikirkan kembali di dalam sistem pendidikan kita dalam Hari Pendidikan Nasional 2022 ini. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini, saya berpesan gini, mari jadikan pendidikan ini sebagai suatu proses bagaimana menumbuhkan karakter anak, menumbuhkan tumbuh kembang anak, menumbuhkan potensi, menumbuhkan bakat dan minat anak ini sesuai dengan kemampuan anak masing-masing gitu. Dan setiap anak itu terlahir unik. Jadi setiap anak itu punya kemampuan, bakat, minat dan pemahaman tentang pendidikan ini yang mereka itu harus dikembangkan sesuai dengan keunikannya ini masing-masing. Jadi mari kita dukung anak-anak ini untuk berkembang sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut.